Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ridwan dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan dari struktur data yaitu FL3. Apa yang dimaksud dengan struktur data FL3? Jadi struktur data FL3 itu ditemukan oleh Adelson, Velsky, dan Landis. FL3 merupakan salah satu jenis BST yaitu binary search tree. BST digunakan dengan tujuan untuk mempercepat pencarian data. Apabila BST yang terbentuk cukup seimbang mendekati complete binary tree, maka waktu pencarian data tidak lebih dari log 2-an langkah. FL3 adalah binary search tree yang memiliki perbedaan tinggi atau level maksimal 1 antara subtree kiri dan subtree kanan. FL3 muncul untuk menyeimbangkan binary search tree. Dengan FL3, waktu pencarian dan bentuk tree dapat dipersingkat dan disederhanakan. Dan untuk FL3 yaitu untuk yang pertama itu untuk penambahan node di FL3. Proses penyeimbangan dilakukan dengan single rotation dan double rotation. Single rotation dilakukan bila kondisi FL3 waktu akan ditambahkan node baru dan posisi node baru seperti pada gambar di bawah ini. Di mana T1, T2, dan T3 adalah subtree yang urutannya harus seperti demikian, seperti height-nya harus sama, lebih besar dari 0. Hal ini juga berlaku untuk FL3 yang merupakan citra cermin atau mirror image. Terus yang kedua ada double rotation. Double rotation dilakukan bila kondisi FL3 waktu akan ditambahkan node baru dan posisi node baru seperti gambar di bawah ini. Di mana T1, T2, T3, dan T4 adalah subtree yang urutannya harus seperti demikian. Tinggi subtree T1 harus sama dengan T4 atau lebih besar sama dengan 0. Tinggi subtree T2 harus sama dengan T3. Node yang ditambahkan akan menjadi child dari subtree T2 dan T3. Hal ini juga berlaku untuk FL3 yang merupakan citra cermin atau mirror image. Terdapat 4 kasus dalam operasi insert di FL3. Yang pertama itu kasus pertama, node terdalam terletak pada subtree kiri dari anak kiri T. Kasus 1 itu node terletak pada yang subtree kiri mengarah ke anak kiri T atau left. Kasus 2 yaitu node terdalam terletak pada subtree kanan dari anak kanan T, right. Jadi kasus kedua itu node-nya itu terletak pada subtree kanan mengarah kepada anak kanan T. Untuk kasus 3 itu node terdalam terletak pada subtree kanan dari anak kiri T atau right ke left dari kanan ke kiri. Dan untuk kasus 4 itu node terdalam terletak pada subtree itu dari kiri dari subtree kiri dari anak kanan. Dan ini adalah contoh gambar. Yang pertama itu ada kasus yang pertama itu kasus pertama yaitu subtree kiri dari anak kiri left, di mana itu yang pertama itu 27 mengarah ke kiri dari anak panah kiri mengarah ke kiri itu 27, 18, dan terakhir 5. Untuk kasus 2 yaitu pada subtree kanan dari anak kanan. Subtree kanan itu panah kanan mengarah ke anak kanan nih, 30, 45, dan 75. Pada kasus ketiga, node terdalam terletak pada subtree kanan dari anak kiri. Yang ketiga itu anak panah itu dari kanan terus mengarah kepada kiri, di mana itu 53, 72, dan 63. Dari pertama ke kanan dulu, setelah itu ke kiri. Pada kasus 4, node terdalam terletak pada subtree kiri dari anak kanan atau left right.
dari kiri, anak panah ini dari kiri mengarah kepada kanan, yaitu 37, 16, dan 22. Mungkin langsung saja kita ke implementasinya kepada codingannya. Nah, seperti biasa saya menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan yang pertama pada kali ini saya membuat header filenya yaitu studio.h. Nah, terus untuk yang di bawahnya itu tipe def struct node, yaitu ada sebuah statement yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah tipe data baru. Kita menggunakannya tipe data node. Dan struktur ini terdiri dari 3 file, yaitu field yaitu data, node kiri, dan kanan. Nah, setelah ini yaitu kita menggunakan menamai variabelnya disebut dengan variabel akar, di mana variabel ini biasanya digunakan untuk menunjukkan node akar dari sebuah tree. Dan pada baris ini 0 di sini yaitu ini berguna untuk menunjukkan bahwa saat ini tidak ada node yang ditunjuk oleh variabel akar dan atau tree saat ini masih kosong. Dimana kita menambahkan itu add node, dimana node ini mempunyai variabel yaitu akar, dan saya menggunakan tipe data integer dan variabelnya isi. Dimana jika if yaitu akar sama dengan 0, maka node itu akan menambahkan node baru, dimana baru itu neo node, dan baru itu akan mengisi data itu isi. Baru itu apabila kiri akan 0 atau kosong, baru kanan 0 juga atau kosong, dimana variabel akar mengarah kepada variabel baru. Nah, di bawah ini adalah yaitu preorder dari FL3, dimana node itu masih mengarah ke variabel akar ya, dimana jika if dalam kurung akar itu masih 0, maka kita akan memprintnya atau menampilkannya mengarah kepada akar itu mengarah kepada data. Dan preorder ini akar itu ya ke kiri dan preorder dari akar itu ke kanan. Nah, setelah preorder juga ada yang lain yaitu in order, dimana in order juga mengarahkannya ke variabel akar, dimana if jika akar itu sama dengan 0 atau kosong, in ordernya akan mengarah ke variabel kiri, dimana jika tersebut kita akan menampilkannya, akan mengambilnya ke akar yaitu data. Dan in order yaitu akar itu mengarah ke akar kanan. Setelah itu terdapat yang lainnya juga yaitu post order, dimana post order itu juga mengambilnya dari variabel akar tersebut. Jika if akar sama dengan 0, post ordernya maka akarnya itu akan mengarah ke kiri, dan post order selanjutnya itu akarnya itu akan mengarah kepada kanan. Setelah itu kita tampilkan atau penampilkannya dari akar itu mengambilnya dari data tersebut. Kenapa kita menggunakan printf? Karena printf merupakan fungsi dari yang terdapat dalam studio.h tadi yang di atas ini. Setelah itu di dalam integer mainnya atau mainnya, kita karena menggunakan integer, maka kita akan menggunakan
angka, kita maka menggunakan integer dan menamai variabelnya yaitu abjad, integer abjad. Setelah itu kita print atau kita tampilkan posisi dari awal tree tersebut, yaitu terdiri dari angka 1, angka 3, angka 5, angka 2, angka 7, dan angka 9. Kita memiliki 6 angka. Setelah itu kita nambahkan angka tersebut ke dalam sebuah abjad yaitu angka 1. Terus selanjutnya outnode akarnya itu mengarah ke kiri, terus abjad yang ketiga. Terus selanjutnya akarnya itu mengarah kepada kanan, terus abjadnya 5. Itu selanjutnya akarnya itu dari kiri terus ke kiri lagi, itu abjadnya angka 2. Terus kita tambahkan lagi outnode akarnya itu mengarah ke kiri dan terus ke kiri, dan abjadnya yaitu 7. Terus outnode lagi kita akarnya itu mengarah ke kiri, setelah itu ke kanan, dan abjadnya itu 9. Setelah itu kita setelah selesai kita tampilkan tampilan pre-ordernya yaitu mengarah kepada akar. Tampilkan in ordernya, dan setelah terakhir yaitu kita tampilkan post ordernya. Mungkin kita langsung saja kita coba run-nya. Nah, hasilnya akan seperti ini, dimana tampilan awal tree-nya itu 1, 3, 5, 2, 7, 9. Nah, untuk tampilan pre-ordernya yaitu 1, 3, 2, 7, 9, 5. Yang tampilan pre-ordernya yaitu mengarah ke kiri. Dan untuk tampilan in ordernya yaitu dari angka 7, 2, 9, 3, 1, 5. Yaitu dari angka panah kiri ke panah kanan. Untuk selanjutnya itu untuk tampilan post ordernya itu 7, 9, 2, 3, 5, 1, yaitu mengarah dari kiri mengarah ke kanan. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya. Apabila ada salah kata atau penjelasannya atau kalimatnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.